Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Kamis pagi. Jadi nanti insya Allah ini akan tayang hari Kamis sore waktu Indonesia, insya Allah ya. Sambil nunggu buka, sambil juga mungkin menunggu pertandingan menghadapi Chelsea. Mungkin sambil nanti ditonton setelah taraweh dan lain-lain. Tapi jangan lupa lo ya, tetap ibadah di bulan Ramadan itu yang nomor satu dulu ya. Oke, ini gue akan news update aja dari sumber Twitter ya, dari beberapa sumber di Twitter. Seperti biasa, kembalikan lagi ke teman-teman, mau percaya mau nggak boleh, karena pastinya ada sekedar gosip ataupun rumors, atau mungkin ada juga berita yang memang ya sesungguhnya seperti itu. Nanti akan gue kasih opini ya, sedikit-sedikit seperti biasa, opini ringan amatiran. Oke, dimulai dari United Plug. Ini diambil dari Food Mercato dan juga Sport Witness. Dikatakan kalau Mitchell dan juga Ralf Rangnick ini, Paul Mitchell maksudnya ya, ini tahu satu dan yang lain dengan cukup bagus. Jadi akan dibuka atau ya akan diterima dengan sangat hangat di Old Trafford kalau seandainya memang jadi datang ke Manchester United. Paul Mitchell belum memutuskan masa depannya. Ini cukup menarik. Kalau gue sih berpikir kalau seandainya datang, sepertinya Paul Mitchell ini akan menduduki posisi yang berkaitan dengan scouting, karena tentu saja Manchester United baru saja melepas ya 2 posisi di sana. Mungkin dia akan ambil posisi yang global head scouting mungkin Paul Mitchell ini. Dari United Plug masih diambil dari Nathan Gising dan juga Gianluca Di Marzio, salah satu jurnalis di Italia yang tier 1 kalau menurut gue ya. Gianluca Di Marzio ini cukup banyak berita-berita yang oke juga. Dikabarkan kalau Manchester United ini tertarik dengan pemain Leicester, Wesley Fofana. Wah, ini menarik ya kabar ini. Selanjutnya ini dari United Plug masih mengatakan kalau Manchester United sekarang ini sedang memimpin perburuan pemain Benfica Darwin Núñez, yang kabarnya ini di-request oleh Erik ten Hag. Erik ten Hag ini dikabarkan menyukai Núñez, dan bahkan beberapa klub Inggris ini akan menemui Jorge Mendes minggu ini. Ini dikabarkan dari Diario As ya. Gue susah nih gak bacanya. Tapi yang menarik adalah Jorge Mendes. Jorge Mendes ini adalah agen pemain asal Portugal, orang Portugis, yang juga mengageni seorang Cristiano Ronaldo. Dan kabar kalau ini diminati oleh agak belibet lagi nih, oleh Erik ten Hag bisa jadi betul. Kenapa? Karena kan Ajax sempat nih melawan atau berhadapan dengan Benfica ya kan di Champions League, dan tentu saja Erik ten Hag melihat Darwin Núñez ya mungkin di pertandingan tersebut. Kabar lainnya masih dari United Plug ya. Ini dikabarkan dari Sport kalau Ruben Neves ini juga menjadi salah satu target dari Manchester United. Jorge Mendes ya. Ini dikabarkan juga sedang bekerja untuk sang gelandang ini bisa pindah ke ke Barcelona ya. Salah satunya karena memang Barcelona sangat berminat dengan seorang Ruben Neves. Kabar ini menurut gue cukup menarik, di mana Jorge Mendes ini ya membawahi Ruben Neves dan juga Darwin Núñez. Cristiano Ronaldo dan Jorge Mendes ini punya hubungan yang cukup bagus dengan klub, dengan Manchester United. Nah, apakah ini pertanda? Ya, bisa jadi. Dari United Active yang mengutip dari Mike Verwij jurnalis Belanda ya. Kalau Mike Verwij ini menyebutkan di podcastnya kalau si Erik ten Hag ini melihat ya atau mempertimbangkan Jurriën Timber dan juga Antony untuk bisa dibawa keduanya ini ke Manchester United. Wah, ini kabar juga cukup menarik dan sudah sering sekali juga muncul ya kan di gosip-gosip atau rumor-rumor terkait dengan pemain yang akan dibawa oleh Erik ten Hag dari Ajax ke Manchester United. Gua pikir kalau pemain Ajax memang 2 pemain inilah yang paling sering disebut-sebut, tapi apakah ini akan terjadi kita
nantikan saja ya. Jurriën Timber back muda, Anthony juga winger muda, winger kanan tentunya asal Brazil yang musim ini tampil cukup luar biasa bersama dengan Ajax. Dikabarkan dari United Zone, ini gue ambil dari @met_law_dt, kalau Erik ten Hag akan mendatangkan setidaknya satu central defender. Bahkan menurut gue bisa jadi dua ya. Mungkin satu yang murni, satu yang bisa bermain di posisi lain. Mungkin bermain di posisi bek kanan. Which is ya Jurriën Timber itu. Ringan amatiran ala gue ya. Masih dari United Zone, ini sama-sama sumbernya dari Disco Mirror. Kalau beberapa pemain Manchester United berpikir kalau Erik ten Hag ini akan menggunakan interview ya, untuk memberikan ide tentang siapa yang akan menjadi kapten bagi timnya. Dengan kapten yang sekarang ini, Harry Maguire, sepertinya tidak akan dipertahankan di posisi kapten tersebut ya. Erik ten Hag ini juga dikabarkan akan melakukan individual Zoom meeting dengan semua pemain dari squad ya, termasuk mereka yang kontraknya akan habis, dan ini akan dilakukan selama 3 minggu ke depan. Wah, ini menarik. Artinya memang sudah ada langkah, atau Erik ten Hag sudah memulai nih ya, step by step pekerjaannya sebagai manajer mendatang Manchester United. Walaupun sekali lagi dia sekarang pun juga masih menahkodai Ajax. Nah, ini artinya apa? Ini kalau gue mengartikan sih, sang manajer atau klub atau board management atau keseluruhan lah ya, komponen di klub ini sudah mulai bergerak lebih awal. Bayangkan, musim masih berjalan ya, bahkan Erik ten Hag masih di Ajax, tapi mereka sudah bergerak nih. Kalau memang kabar ini betul ya, mereka sudah bergerak. Mereka tidak menunggu kompetisi nanti selesai, mereka tidak menunggu pre-season baru mereka mulai bergerak, tidak, tapi sudah mulai dari sekarang. Dan menurut gua ini cukup bagus, mengingat musim ini kita sudah babak belur ya. Musim ini kita sudah babak belur. Pesaing-pesaing kita masih pada sibuk untuk menyelesaikan musim ini. Sementara karena kita praktis sudah dalam tanda kutip selesai, ya gua sih berpikir memang ini langkah yang cerdik untuk dilakukan, untuk mencuri start, katakanlah demikian, baik untuk mempersiapkan tim secara internal maupun juga melakukan pergerakan mungkin di bursa transfer untuk memetakan siapa-siapa saja. Bursa transfer tuh bukan dimulai dari merekrut dulu, tidak, tapi memetakan dulu kondisi internal yang dilakukan oleh Erik ten Hag ini. Kalau memang seandainya betul, sekali lagi ya, mengenai ya siapa-siapa saja yang akan pergi dari tim. Lalu juga mungkin bisa menanyakan input ya dari pemain-pemain yang akan dilakukan secara Zoom meeting, hal-hal demikian yang nanti tentu saja akan menjadi catatan bagi Erik ten Hag yang mungkin bisa langsung diberikan ya ke board management atau yang lain-lain, atau setidaknya paling tidak bagi Erik ten Hag sendiri sudah memiliki bayangan ketika nanti dia selesai di Ajax apa yang harus dilakukan untuk Manchester United. Karena kalau menurut gua nggak tahu apakah dia akan ambil liburan dulu ataukah dia memang akan langsung bekerja di Manchester United. Ya, ini menurut gue juga cukup menarik ya. Karena secara individu tentu saja biasanya kalau orang pindah kerjaan atau pindah perusahaan itu ada waktu jeda, ada waktu transisi. Cuman ini sepertinya akan sempit ya waktu transisinya. Sekarang gue beralih ke MUFC MPB. Ini dikabarkan tentang masalah hubungannya Frenkie de Jong. Dikabarkan dari Sport Witness ini diminati oleh Erik ten Hag ya, di proyeknya dia. Cuman Barcelona dikabarkan baru bisa mulai berpikir ya, atau mempertimbangkan kalau tawarannya itu mendekati 80 juta. Wah, cukup tinggi juga karena waktu Barcelona mengambil dari Ajax juga kalau tidak salah harganya 70-an sekian gitu ya. Gak mau rugi nih. Lalu, dan ini gue udah bahas ya di video gue sebelumnya tentang masalah bagaimana kalau seandainya Frenkie de Jong datang ke Manchester United.
Lalu masih dari MUFC MPB dikabarkan dari Sport Bile ini kalau Manuel Akanji dikabarkan akan pindah bermain di Inggris, dan sang pemain ini dikait-kaitkan dengan Manchester United. Back tengah ya, Manuel Akanji asal Swiss, kalau tidak salah bermain di Borussia Dortmund. Sudah cukup sering juga dikait-kaitkan dengan Manchester United, bahkan mulai dari bursa musim dingin kemarin. Apakah dia akan datang ya? Kita lihat saja. Erik ten Hag dikabarkan berminat ya. Ini dikabarkan dari harian The Sun. Nah, ini menurut gua agak rumor nih. Untuk mendatangkan Sebastian Haller. Harganya dikabarkan sekitar 35 juta. Sebastian Haller ini kalau menurut gua dengan amatiran striker yang bagus ya. Cuman sepertinya dia ini lebih cocok bermain di Eredivisie. Ketika bermain di West Ham, dia tidak se-eksplosif di klub sebelumnya, di mana dia sempat bermain di FC Utrecht, lalu dia juga sempat bermain di Jerman kalau tidak salah ya. Tapi ketika dia bermain di FC Utrecht dan bermain di Ajax, itu memang eksplosivitasnya cukup bagus. Raihan golnya juga cukup bagus, penampilannya juga cukup bagus. Ada kebetulan di sana di mana Erik ten Hag juga sempat menangani FC Utrecht dan juga Ajax. Apakah dia akan dibawa ke Manchester United? Gua berpikir sih tetap ada sih kemungkinan ya. Namanya juga sepak bola, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi sepertinya kalau Erik ten Hag akan membawa pemain dari Ajax, peluang terbesar bukan dia sih ya. Kalau dengan amatiran ala gua. Dari Laurie Whitwell dan juga Phil Hay mengabarkan kalau intinya ini Manchester United mengincar Calvin Phillips ya untuk didatangkan di musim panas tahun ini. Calvin Phillips, pemain gelandang tengah bertahan dari Leeds yang menurut gua salah satu talenta, pemain bagus juga, akamsinya Leeds ya. Jadi ini juga akan cukup menarik, sekalipun juga sekali lagi ya, hubungan antara Leeds dan Manchester United memang panas, tapi hubungan antar transfer pemain dan lain-lain ini cukup sering terjadi. Rio Ferdinand, Alan Smith ya kan. Ya menurut gue sih ya dilihat saya Eric Cantona kalau tidak salah juga kan demikian. Jadi apakah ini akan terjadi? Kalau terjadi sih menurut gue suka ya. Gue suka Calvin Phillips. Tentu saja akan menambah kualitas di lini tengah, pemain Inggris pula. Berapa harganya? Nah itu dia nanti akan jadi tanda tanya. Cuman gue yakin kalau dia datang pastinya akan menambah sekali lagi kualitas di lini tengah. Dari Fabrizio Romano mengabarkan kalau Manchester United dan juga Manchester City keduanya ini tertarik dengan Pau Torres. Chelsea juga dikabarkan mengikuti atau meng-scout ya Pau Torres ini. Dia memiliki release clause senilai 55 atau 60 juta di kontraknya. Jadi kalau Manchester United atau klub-klub lain itu ingin mendatangkan Pau Torres, ya harga yang harus ditebus antara 55 sampai 60 juta. Wah, ini Pau Torres pemain bagus ya. Sudah dikait-kaitkan sering juga dengan Manchester United, dikabarkan kalau tidak salah bahkan Pau Torres ini menjadi pilihan antara Pau Torres atau Rafael Varane ketika musim panas tahun lalu. Ada gosip seperti itu, rumor. Cuman Manchester United lebih memilih Rafael Varane. Cuman nanti kalau seandainya Pau Torres yang didatangkan, menurut gue cukup menarik ya melihat duet Pau Torres dan juga Rafael Varane di belakang pastinya. Pau Torres pemain yang bertalenta dan juga memiliki pengalaman yang bagus, bukan cuma di liga domestik La Liga tapi juga di Eropa ya, musim lalu Europa League, musim ini Champions League, bahkan dibawa sampai knockout, meraih sampai semifinal kan Villarreal. Menurut gue ini juga raihan yang bagus, catatan yang bagus bagi individu pemain tersebut. Ya kita lihat lah, dan menurut gue sih kita butuh perbaikan di lini belakang khususnya center back. Masih masih tentang Pau Torres dikabarkan kalau bahkan sudah memulai nih pembicaraan antara Manchester United dan perwakilan dari Pau Torres. Nah ini kan benar kan, Pau Torres ini dikabarkan menjadi target nomor 1 musim panas ini bagi Manchester United. Wah ini cukup menarik ya.
Terakhir ini dikabarkan oleh Tunnel Trafford kalau Manchester United sepertinya akan membuat 5 signing. 5 signing musim panas ini ya. Jadi 5 pemain yang akan didatangkan. Dan free transfer market ya. Ini sepertinya yang diminati. Salah satu namanya atau salah dua namanya adalah Boubacar Kamara dan juga Christian Eriksen. Wow, luar biasa, Christian Eriksen masuk radar. Gue suka sih ya penampilan Christian Eriksen ini, pemain yang cerdas, cerdik, mobile, nggak neko-neko, selalu memberikan total di tim-tim yang dibelanya dia. Brentford ini menurut gue semenjak kedatangan Christian Eriksen di sana terlihat sekali perbedaan ya. Sekarang menjadi salah satu tim yang berbahaya menurut gue, dan ini juga nanti bagi Manchester United pastinya harus menjadi warning ketika akan menghadapi di Old Trafford. Tapi intinya cukup menarik kalau memang Christian Eriksen yang akan didatangkan ya. Ya kita lihat apakah ini akan jadi kenyataan atau tidak. Kalau menurut gue sih ini masih sebatas rumor. Terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebih demikian. Nanti kalau ada kabar lagi akan gue update. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang sudah mulai mudik, hati-hati di jalan, selamat bertemu dengan keluarganya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.